Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, ini adalah eh, video penjelasan perbaikan PTS ganjil, sekaligus penjelasan materi pronoun atau ganti yang merupakan materi yang akan saya jadikan sebagai materi perbaikan. Baiklah, untuk yang kemarin nilainya di bawah 65, kalian wajib menyimak video ini dari awal sampai tuntas supaya mengerti apa yang harus dilakukan. Ataupun untuk siswa kelas 10 yang nilainya sudah 65 atau lebih, maka kalian tidak perlu menyimak video ini. Baik, untuk yang pertama, untuk yang remedi atau yang perbaikan, kalian wajib menuliskan komitmen kesanggupan dulu di kolom komentar postingan ini dengan menyebut nama, kelas, lalu tuliskan saya mengerti dan siap memperbaiki. Dan juga yang belum laporan subscribe, silakan dilaporkan di postingan kedua kalau tidak salah, yaitu yang berjudul penjelasan proses dan seterusnya itu. Di channel ini ya. Subscribe itu menunjukkan kesiapan kalian mengikuti quiz dan kegiatan di YouTube. Dan itu bernilai 5 poin bagi yang sudah laporan. Jadi kalau belum subscribe itu artinya belum siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di YouTube. Baiklah, bagi yang mungkin sudah memahami materi pronoun, bisa langsung mengerjakan terlebih dahulu, bisa langsung berkomentar di kolom sini sebagai wujud komitmen kesanggupan. Bagi yang mungkin masih membutuhkan materi pronoun, penjelasan pronoun, apa itu pronoun dan bagaimana mengerjakan soal-soalnya, silakan disimak materi ini sampai tuntas ya. Link soal nanti akan saya tuliskan di bawah judul video ini. Jadi kalian lihat judulnya, mungkin diklik aja judulnya, di bawah itu ada deskripsi. Nah, di deskripsi itu akan Pak tuliskan link soalnya. Kemudian nilainya nanti harus berhasil di atas 65 ya. Jika nanti setelah kalian kerjakan, klik lihat skor, kemudian ternyata skor kamu adalah 65 ke bawah atau tidak sampai 65, itu artinya kalian wajib mengulang lagi. Jadi langsung aja dikerjakan lagi. Kalau sudah 65 ke atas, maka sudah selesai, berhenti, aman. Dan tunggu hasil rekapan dari saya berikutnya. Baiklah, akan saya jelaskan apa itu pronoun atau kata ganti. Nanti soalnya yang saya munculkan soalnya dalam perbaikan ini adalah soal-soal pronoun atau kata ganti. Ada 3 jenis yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama subjektif, objektif, dan possessive adjektif. Subjektif itu seperti ini jenisnya, bisa dilihat dibaca sendiri. Objektif ini jenis-jenisnya bisa dipahami, dibaca sendiri. Sementara possessive adjektif bisa dibaca sendiri ya, dan artinya sudah ada. Silakan bisa di screenshot mungkin ini, karena nanti yang belum memahami sangat membutuhkan istilah-istilah ini, materi-materi ini. Baiklah, saya jelaskan yang pertama subjektif dan objektif dulu. Untuk memahami perbedaan keduanya, penggunaan keduanya, silakan cermati 2 kalimat yang saya berikan ini. Ada 2 kalimat yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya memanggil Andi. Yang kedua, kamu memanggil saya. Baiklah, masih ingat ya dulu waktu kelas 10, waktu masih SD atau MI ada pelajaran bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu orang yang melakukan, objek adalah benda atau orang yang diperlakukan. Dalam contoh ini, kata saya dalam kalimat pertama sebagai subjek. Kata saya dalam kalimat kedua sebagai objek. Ini berbeda. Ini kalau kita analisa, kalimat pertama dulu, dia sebagai subjek, memanggil adalah predikat, dan Andi adalah objeknya. Karena saya ini sebagai subjek, maka dalam bahasa Inggris, untuk membahasa Inggriskan kata saya, kita harus melihat kelompok subjektif. Karena dia subjek, maka yang dilihat adalah kelompok subjektif. Saya bahasa Inggrisnya adalah I di sini, maka bahasa Inggrisnya adalah I call you. Kenapa begitu? Karena I berperan sebagai subjek. Nah, sekarang kalimat kedua, kamu adalah subjek, sementara saya di sini sebagai objek. Oke? Kamu adalah yang melakukan, saya adalah justru yang diperlakukan atau sasaran yang dikenai pekerjaan
diperlakukan menjadi objeknya. Maka jika dianalisa ini subjek, ini predikat, dan saya adalah objek, maka bahasa Inggrisnya adalah, ya ini objeknya, you call me. Nah, ini menggunakan me. Kenapa kok saya di kalimat kedua ini menggunakan me? Karena saya di sini sebagai objek, maka yang dilihat adalah kolom objek. Saya di sini bahasa Inggrisnya adalah me. Ya, ingat ya, ini yang digunakan me bukan I. Karena kalau I nanti subjektif. Kurang lebih begitu dan bisa dipahami. Kemudian possessive adjective itu bagaimana? Ini adalah untuk mengutarakan kepemilikan. Oke, langsung saja jenis-jenisnya bisa dibaca sendiri ya. Langsung saja kita ke contoh. Meja saya bahasa Inggrisnya bukan table I, bukan table me, tetapi my table. Kenapa? Ya karena istilah-istilah my, your, our, their, dan seterusnya. Ini digunakan untuk mengutarakan kepemilikan. Jadi benda yang dimiliki diletakkan di sampingnya titik-titik. Di sampingnya titik-titik. Sehingga yang benar adalah my table. Bukan juga table my. Kalau ini terbalik ya. Yang benar my table. Jadi seandainya kita ingin membahasa Inggris kan misalnya radio saya, maka my radio. TV saya berarti my TV. Itu aja. Kalau kamu ya berarti pakai your, our. Baik, sekarang misalnya tas mereka. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Mereka di sini menggunakan their. Berarti tas mereka maka menjadi ya betul their bag. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk perbaikan akan saya beri contoh nanti soalnya begini modelnya. Coba kamu lihat ada dua soal yang saya siapkan. I look titik-titik. Saya melihat titik-titik. Ini kalau kita analisa I sebagai subjek atau objek. Ya, betul, subjek ya. Kemudian kira-kira titik-titik yang di sini ya sebagai objek. Ya, betul. Maka ini membutuhkan objek. Jadi saya melihat siapa ya? Ini di antara A, B, dan C ini perlu dianalisa mana yang merupakan objek. Kalau kita lihat kolom-kolom tadi, atau tabel-tabel tadi, yang objek adalah di sini adalah yang him, yang B, sehingga jawabannya adalah him, gitu ya. Nah, sekarang yang ini, yang nomor 2 ini, titik-titik bag is black, tas hitam. Nah, titik-titik yang di sini ini lebih tepat diisi subjek, objek, atau kepemilikan. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada benda. Ya, tentu yang di sini adalah kepemilikan. Jadi fungsi kepemilikan antara A, B, dan C itu yang mana? Yaitu yang my. Maka jawabannya adalah my. Nggak cocok kalau misalnya me, karena me ini objek. I juga nggak cocok karena dia subjek. Ya, kita membutuhkan kepemilikan karena ada benda yang dimiliki di sini. My bag berarti tas saya hitam gitu ya. Baiklah demikian dan bisa dipahami. Saya tunggu keaktifan kalian. Silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Langsung dikerjakan, nilainya harus 65. Selamat mengerjakan, saya tunggu keaktifan kalian. Jika belum 65 langsung diulangi kembali ya. Oke, selamat belajar.